قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggunnya merpati di sekitar Masjidil Haram dengan berbagai mitos dan cerita sejarahnya. Burung merpati merupakan jenis unggas kesayangan banyak orang. Di sekitar Masjidil Haram terlihat banyak sekelompok merpati liar mencari makan di jalanan dan di pelataran masjid. Ketika melewati halaman Masjidil Haram, burung-burung merpati dengan jumlah mencapai ratusan berterbangan dan berebut makanan yang sengaja diberikan oleh para jamaah yang berada di tempat itu. Terkadang, burung itu sudah jinak karena walaupun kita berada tak jauh, burung merpati yang ada di Mekah maupun Madinah ternyata sama dengan merpati yang lainnya. Tidak mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan merpati lainnya. Tetapi, merpati Mekah yang sering dijumpai di halaman Masjidil Haram berbeda dengan jenis merpati Eropa atau Indonesia. Warnanya unik dan bulunya dihiasi dengan dua garis melintas, mirip pangkat seorang perwira dalam ketentaraan. Diriwayatkan, merpati Mekah terkait dengan sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, sedang dikejar kaum Quraisy. Beliau lalu bersembunyi di Gua Hiro untuk menghindar dari pengejaran. Pada saat itu, di pintu gua bersarang laba-laba, dan saat itu pula ada seorang burung merpati yang sedang bertelur. Karena melihat pintu gua ditutup oleh laba-laba dan ada merpati yang bertelur, maka kaum kafir Quraisy memastikan tidak mungkin seseorang bisa bersembunyi di dalam gua. Dan akhirnya Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar akhirnya lolos. Jika berada di tanah suci Mekah, kita dilarang untuk menangkap apalagi berburu burung merpati tersebut, baik dalam ihram maupun tidak. Kecuali setelah berada di luar kota Mekah, itu pun bukan untuk yang sedang berihram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kota Mekah, maka tidak halal bagi seseorang sebelumku dan juga setelahku. Sesungguhnya dia halal bagiku sesaat di waktu siang. Tidak boleh dicabut tanamannya, dan tidak boleh dipotong pohonnya, dan tidak boleh diusir binatang buruannya." Sebagian penulis sejarah Arab menduga bahwa merpati yang berada di sekitar Baitullah, Mekah dan Madinah adalah keturunan sepasang merpati yang dulu pernah membangun sarangnya di depan gua, tempat Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Menurut sebagian orang juga, merpati-merpati yang berada di sekitar Mekah memiliki ciri yang berbeda dari merpati-merpati pada umumnya. Warnanya unik dan bulunya dihiasi dengan dua garis melintas, mirip pangkat seorang perwira dari tentara. Tampaknya, segerombolan merpati yang jinak tersebut mengelilingi Ka'bah, berputar-putar sebanyak 7 kali, seolah-olah sedang bertawaf. Mungkin orang menganggap hal itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Tapi kalau kita ingat kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan segera menyadari bahwasanya tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada satu kasus lagi yang pasti lebih mencengangkan bagi kita.
Langit Jazirah Arab terkenal dengan beragam jenis burung pemangsa, seperti elang dan alap-alap. Merpati adalah mangsa empuk burung elang. Namun anehnya, tak seorang burung elang pun pernah terlihat berputar-putar mengincar merpati sebagai mangsanya. Penduduk Mekah pun tak jauh berbeda. Mereka terkenal sangat menyukai kerumunan merpati-merpati itu. Mereka tak pernah merasa terganggu dengan kehadiran merpati itu. Dan bahkan, mereka membuat kesepakatan untuk tidak menyembelih burung-burung itu. Mereka juga membiarkan saja merpati-merpati itu masuk ke rumah mereka, seolah-olah itu adalah bagian dari keluarganya. Tak jarang, burung-burung itu juga ikut kebagian jatah makanan dari si tuan rumah. Masya Allah, itulah mitos burung merpati yang berada di Mekah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar. Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Quba di situ. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin, disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah, masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid. Dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik 2 anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.